Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Ayi Rahman Mulyawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Sehari-hari saya bekerja di SMP Negeri 1 Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Alhamdulillah, hari ini Senin tanggal 13 September 2021 saya diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian kinerja praktik pembelajaran. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon saran serta masukan untuk perbaikan saya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 8A SMP Negeri 1 Banjarwangi yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa bersama-sama. Dan untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, semoga senantiasa kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya pembelajaran kali ini masih dalam keadaan COVID, sehingga harapannya mudah-mudahan COVID itu segera berlalu dan berdasarkan keputusan pemerintah bahwa kegiatan pembelajaran boleh saja berlangsung secara tatap muka, akan tetapi hanya 50% saja dari jumlah peserta dalam keadaan normal. Artinya kelas kita yang seharusnya ada 30 orang, hari ini kelihatannya atau hari ini seharusnya ada 50% dari 30 orang, berarti ada 15 orang ya, ada 15 orang. Dan kelihatannya ada yang tidak masuk. Oke, Bapak lihat dulu di daftar hadir kelas 8A ya, untuk hari Senin tanggal 13 September. Oke, ya terima kasih. Ini ditulis di absensi siswa, ada yang tidak masuk, diantaranya Hanifa izin, kemudian Tiara sakit, dan Sabila sakit. Yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang izin semoga dimudahkan urusannya, sehingga minggu yang akan datang bisa bertemu kembali lagi dalam kegiatan pembelajaran. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini, hari Senin tanggal 13 September 2021, kita akan mempelajari bab 3 ya. Bab 3 dengan tema atau dengan judul mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Adapun dari materi ini, tolong perhatikan, adapun dari materi ini, maka tujuan pembelajaran dari materi bab 3 ini adalah, tolong perhatikan, tujuan pembelajaran dari materi mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan diantaranya setelah mengikuti proses pembelajaran, maka peserta didik kalian semua diharapkan dapat satu, meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan
pengertian jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Tolong perhatikan. Kemudian yang ketiga, memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 8 sebagai dalil nakli tentang jujur dan adil serta hadis-hadis yang terkait. Kemudian yang keempat, mengidentifikasikan contoh-contoh nyata sikap jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan hari ini. Akan tetapi, sebelum memasuki kegiatan inti, materi yang akan kita pelajari, Bapak ingin ingatkan kembali bahwa minggu yang lalu kita sudah belajar apa? Saya Pak. Oke, ya silakan Dede. Menghindari minuman keras, judi dan Iya, betul sekali, dan tepuk tangan untuk Dede bahwa minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai materi menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Kenapa harus kita hindari itu semua? Kenapa? Kita harus menghindari Oke, minuman ya. keras, Ya, betul. judi dan pertengkaran karena itu semua adalah hal perbuatan setan dan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Betul sekali, dan tepuk tangan. Ya, bahwa perbuatan minum-minuman keras, judi dan pertengkaran itu semua adalah perbuatan setan. Sebagaimana keterangan menjelaskan, innamal khamru wal maisir wal ansob wal ajlamu ridsum min amali syaiton. Itu semua adalah perbuatan setan. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, materi kita adalah menegakkan kejujuran dan keadilan. Dan ini tolong perhatikan, ini materi yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena jujur dan adil itu merupakan akhlakul karimah, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian sebagai peserta didik diharapkan memiliki sikap jujur, diharapkan memiliki sikap adil. Karena, tolong perhatikan, karena kejujuran, karena adil itu akan membawa keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat nanti. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, tolong perhatikan ini ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sekali lagi, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, tolong berdiri dulu. Berdiri semuanya. Ya, berdiri. Kita sama-sama cek dulu pakaiannya. Ini ada yang masih pakai topi, dibuka topinya. Kecuali jaket, kalau yang sakit atau yang dingin karena cuaca hari ini kebetulan hujan deras ya begitu, nggak apa-apa pakai jaket. Rapikan dulu pakaiannya. Dirapikan dulu pakaiannya. Sudah ya? Sudah rapi? Oke, kalau sudah rapi, tolong ya silakan duduk kembali. Dan dicek apa ada sampah tidak di mejanya. Tidak ada, Pak. Ada sampah tidak? Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu berarti kita sudah siap untuk belajar, ya. Siap? Ya. Oke, siap. Tolong perhatikan. Untuk memulai masuk materi kita, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan, maka pertanyaannya adalah, yang pertama, kenapa kita harus berbuat jujur? Dan bagaimana atau apa sajakah yang termasuk perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Ayo coba, kenapa kita harus jujur? Kenapa kita harus adil dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain. Betul. Berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk saya. Coba yang lain. Bagaimana atau apa saja yang termasuk sikap jujur baik itu dalam kehidupan di sekolah, di rumah atau di masyarakat? Apa saja jujur? Pak. Oke, ya silahkan Dede. Yang pertama menerapkan perilaku jujur. Ya. Itu jujur dapat kita terapkan di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Betul. Untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur, perhatikan. Baik, terima kasih. Ya, betul sekali. Yang pertama, kenapa kita harus jujur? Karena jujur itu merupakan akhlakul karimah, akhlak yang baik seperti yang tadi disampaikan. Harus jujur di dalam rumah, jujur di sekolah, dan jujur di masyarakat. Lalu contohnya,
Atau kenapa harus jujur? Ya, yang tadi disampaikan bahwa jujur, adil itu adalah termasuk akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, untuk memperdalam materi itu, untuk lebih memahami materi itu, maka tolong perhatikan, Bapak akan tayangkan video pembelajaran. Dan di video itu terdapat banyak materi yang bisa kita ambil sebagai ilmu. Oleh karena itu, maka nanti videonya Bapak akan putarkan dan kalian, tolong perhatikan, dan kalian tugasnya yang pertama, amati, cermati, pelajari apa isi atau konten yang ada di video itu. Kemudian yang kedua, setelah memperhatikan, mengamati, menyimak video yang ditayangkan tadi, tugas kalian, tolong perhatikan, tugasnya nanti ini ada lembar kerja diskusi ya. Baik kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kelas kita sudah dibagi kelompok kan ya. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Maka ini ada lembar kerja untuk diskusinya. Tugasnya nanti nomornya tulis nomor berapa, misalnya nama kelompoknya nomor 1, kelompoknya kelompok 2, nama kelompoknya, orang-orangnya siapa saja, tulis. Hasil dari diskusinya apa saja. Kemudian ditulis di sini. Setelah itu baru nanti dipresentasikan. Paham ya? Paham ya? Oke, kalau begitu kita putarkan videonya. Baik, inilah video pembelajaran PAI SMP bab 3 kelas 8 semester 1. Silahkan disimak. Silahkan diamati, silahkan dicermati apa yang terdapat dalam video ini. Oke, ya silahkan. Ya, silahkan diamati, dicermati, dipahami.
Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, demikian videonya. Dan silahkan seperti tadi Bapak sampaikan di awal, diskusikan bersama kelompoknya apa yang bisa dipahami dari video tersebut. Dan untuk lembar kerjanya ini silahkan diisi di sini ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Ya. Sudah paham instruksinya? Jadi dari video tadi diamati, setelah pengamatan itu maka apa yang bisa diperoleh silahkan tulis di lembar kerja diskusinya. Dan nanti setelah selesai, tolong perhatikan dulu. Setelah selesai maka nanti masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang ditulisnya di dalam lembar kerja diskusi itu. Paham ya? Paham ya? Oke, silakan mulai dan waktunya 15 menit. Silakan berdiskusi. Dede, Selpa, Siti dan yang lain sebagainya, silakan. Ayo silakan. Diskusikan. Mau dari sisi apapun yang dilihat itu, diskusikan bersama teman-temannya. Apa yang hasil pengamatannya seperti apa, nanti dituliskan. Dan yang mau mempresentasikannya siapa? Oke, silakan gabung. Salsa, Siti dan yang lainnya silakan diskusikan. Ya, tulis nomornya, nomor 1, nama kelompoknya. Kelompok berapa? Ini kelompok 3 kan? Kelompok 3. Terus anggotanya siapa? Dan nanti ditulis siapa yang mau presentasi dari kelompok 3. Misalnya Dede mau presentasi. Oke, Dede silakan tulis di lembar kerjanya. Di sini, Pak. Iya, di situ aja. Baca. Yang ini. Membaca presentasi itu membaca hasil kesepakatan, hasil diskusi bersama teman-temannya. Oke ya? Ya, silakan. Waktu kita 15 menit aja. Baik, waktu kita sudah habis, sudah 15 menit. Sudah selesai kan? Ya, waktunya sudah selesai. Dan sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan di awal, bahwa setelah selesai diskusinya maka kewajiban kalian selanjutnya adalah mempresentasikan. Oke? Mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan? Oke, kelompok 1, 2 atau 3? Ya, kelompok 2 dulu. Oke, ya silakan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Rasulullah SAW menjadi musuh dan adil. Dan janganlah sekali-sekali kamu menjadi sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Oke. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ya. Ya, selanjutnya siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1 atau kelompok 3? 3. Ya, oke. Kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Kami kelompok 1 menyoroti dari sisi pengertian Pak, yaitu 1 jujur. Ya. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Ya. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain dalam arti berkata apa adanya dan Oke. Ya. 2. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, Ya. meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan persamaan suku maupun bangsa. Tuh. Dan Islam menjunjung tinggi
atas adilan. Ya, terima kasih. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan terakhir kelompok 3 ya. Kelompok 3. Oke, silakan. Menerapkan perilaku jujur di rumah, sekolah maupun masyarakat. Oke. Yang 1, di rumah kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, di sekolah mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Ya. Yang ketiga, di masyarakat kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, humoris, dan saling menghormati. Oke, betul. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga akan menimbulkan gaduh dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif. Ya, sudah? Sudah, Pak. Baik, terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ya. Oke, pertama-tama ingin Bapak sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya. Masing-masing kelompok sudah berdiskusi dengan baik dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ini dari kelompok 2. Kelompok 2, tolong perhatikan semuanya ya. Kelompok 2 menyoroti dari dalil atau hukum tentang jujur dan adil. Luar biasa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, di mana di situ Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan tidak curang. Menjadi saksi harus adil. Karena apa? Karena adil, jujur termasuk salah satu akhlakul karimah atau akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah dan kita harus mencontoh akhlak itu. Luar biasa kelompok 2. Yang selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 menyoroti dari sisi pengertian. Ya, apresiasi yang sama juga Bapak sampaikan kepada kelompok 1 ini ya. Menyoroti dari sisi pengertian, jujur dan adil. Jujur itu berkata apa adanya. Tidak dilebih-lebihkan, tidak ditambahkan. Kalau ukurannya memang 10 cm ya 10 cm. Tidak jadi 15 cm. Berkata sesuai fakta dan data. Kemudian adil, menurut kelompok 1 menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah atau sama berat. Itu kelompok 1. Kemudian yang terakhir, kelompok 3. Kelompok 3 menyoroti dari sisi contoh ya. Contoh perilaku jujur dan adil baik di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Di rumah, misalnya seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, bersikap jujur di rumah. Kalau misalnya orang tua menyuruh untuk belanja, Dek, nih tolong belanja, belikan ya ikan asin, beras, tahu dan yang lain sebagainya ke warung. Kemudian orang tua ngasih uang 100.000. Ternyata ketika dibelikan di toko itu atau di warung itu ada pengembaliannya 10.000, 15.000 atau 20.000. Nah, kembaliannya itu kemudian dikembalikan lagi kepada orang tua. Itu sudah termasuk salah satu dari sikap jujur. Di sekolah, guru memberikan tugas, memberikan ulangan, kemudian dikerjakan dengan sendiri-sendiri, tidak mencontek. Itu pun sudah merupakan, iya betul sekali, sudah merupakan sikap jujur. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, ini untuk menambah ya, menambah materi yang barusan sudah dipelajari. Tolong perhatikan. Jujur. Oke, tolong perhatikan. Melengkapi dari apa yang kalian sampaikan. Jujur itu dalam bahasa Arab kata jujur semakna dengan asidku atau sidik, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Dan lawan dari jujur itu adalah apa? Lawan dari jujur itu adalah bohong. Betul sekali bahwa lawan kata dari jujur itu adalah bohong. Nah, secara istilah jujur atau asidku itu bermakna yang pertama kesesuaian ucapan dan perbuatan, berarti berkata sesuai dengan faktanya. Kemudian yang kedua kesesuaian informasi dan kenyataan. Yang ketiga ketegasan dan kemantapan hati. Kemudian yang keempat sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dusta.
Kemudian yang selanjutnya, pengertian adil. Tolong perhatikan, ini melengkapi materi yang sudah disampaikan oleh kalian tadi. Adil itu secara bahasa artinya sama berat, seimbang begitu ya. Kemudian tidak berat sebelah, tidak memihak. Yang ini 10 kilo, yang ini 5 kilo, yang ini disalahkan padahal kondisinya benar, tidak memihak kepada siapapun. Kemudian secara istilah, tolong perhatikan, secara istilah adil diartikan dengan sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau adil pun diartikan dengan seimbang tadi. Tidak memihak, seimbang saja, tidak memihak, tidak menjelekan, padahal benar, seimbang, tidak berat sebelah. Kemudian, atau memberikan segala sesuatu kepada yang berhak. Kalau sesuatu itu haknya si A misalnya, maka hal itu diberikan kepada si A dan tidak diberikan ke si B. Itu namanya adil. Kemudian dari kelompok 2, tolong perhatikan, tadi kelompok 2 menyoroti dari sisi dalilnya. Oke, memang betul kelompok 2 bahwa dalil untuk atau hukum, tolong perhatikan. Hukum menegakkan keadilan dan kejujuran itu terdapat salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Oke, siapa yang kira-kira bisa membacanya? Ya, silakan. Oke, ya silakan. Ya. Baik, terima kasih, luar biasa. Ya, baik, yang bisa membaca artinya siapa? Yang mau membaca artinya? Saya, Pak. Oke, ya, silakan Dede. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Ya. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, luar biasa. Terima kasih, Dede. Selain Al-Quran surat Al-Maidah, maka dalil yang berhubungan dengan adil dan jujur pun salah satunya hadis riwayat Bukhari. Oke, silakan yang mau membaca. Oke, ya, Suci, silakan. Ya. Iya. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Berdasarkan hadis ini, tolong perhatikan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, maka jujur itu merupakan satu kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga, dan surga itu adalah salah satu dari tujuan hidup kita. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, kira-kira tolong perhatikan ya, kira-kira sampai di sini paham tidak? Paham. Bisa dipahami atau tidak? Ya,
Bisa dipahami atau tidak? Bisa. Oke, terima kasih kalau bisa dipahami. Dan selanjutnya tolong perhatikan, kalau ini sudah bisa dipahami materinya, maka ada kuis nih yang harus kalian jawab. Angkat tangan yang bisa menjawab. Bapak bacakan soalnya ya. Tolong perhatikan. Yang pertama, nomor 1, jujur adalah A. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kemudian B. Tidak mengurangi atau menambahkan perkataan. C. Tidak bohong. D. Apa adanya. Saya Pak. Oke, ya silakan, Dede. Iya. Jawabannya? A. Jawabannya adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Dan tepuk tangan untuk Dede. Kemudian yang kedua. Tolong perhatikan yang kedua pertanyaannya. Adil adalah A. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. B. Seimbang. C. Sama rata. D. Tidak ada yang dirugikan. Angkat tangan yang bisa. Angkat tangan. A. Menempatkan sesuatu pada... Oke ya, Suci silakan. Betul sekali, tepuk tangan. Jawabannya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang terakhir, tolong perhatikan. Yang terakhir, dalil tentang keadilan terdapat pada Quran surat ... A. Al-Maidah ayat 8, B. Al-Maidah ayat 9, C. Al-Maidah ayat 6, dan D. Al-Maidah ayat 4. Angkat tangan. Oke ya, Tegar silakan. Tegar jawabannya? A. Al-Maidah ayat 8. Baik, bagus sekali, tepuk tangan. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, sebelum menutup kegiatan pembelajaran ini, kira-kira pertanyaannya tolong perhatikan semuanya, perhatikan. Kegiatan pembelajaran ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Dan dari awal sampai akhir materi yang kita sampaikan, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan? Ayo silakan. Oke, ya silakan. Kesimpulannya adalah jujur adalah Ya. mulia. Jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan suatu Allah SWT. Tuh. Juga selalu gelar kenabian aman dikatakan kepada orang-orang yang senantiasa menerapkan perilaku jujur. Ya. Menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ini Ya. adalah sebagai berikut. 1. Meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan Ya. kemana saja. 2. Tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Ya. Mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Ya. Melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua. Betul, baik. Ya, terima kasih dan tepuk tangan untuk Suci. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, memang betul, tolong perhatikan ya. Tolong perhatikan, memang betul bahwa jujur, adil itu adalah merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh kita sebagai penganut agama Islam. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan, Allah menyuruh kita untuk memiliki sikap adil dan jujur. Itu yang pertama. Kedua, jujur dan adil akan membawa keberkahan dan mendekatkan kita ke dalam keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, keberkahan akan diperoleh dengan jalan kita melakukan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, berkata dengan tidak ditambah atau berbohong, tidak berkata dengan bohong, kemudian bersikap yang baik, mengerjakan tugas secara baik di sekolah, tidak menyontek, dan yang lain sebagainya, tidak menyebarkan gosip di masyarakat, dan yang lain sebagainya.
Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, demikian kesimpulan yang kita bisa peroleh pada kesempatan hari ini dalam pembelajaran kali ini. Kemudian yang selanjutnya, tolong perhatikan ya. Yang selanjutnya untuk tugas minggu yang akan datang. Ini tugasnya, dan untuk lengkapnya nanti Bapak kirim di WA Group ya, di WA Group. Kemudian ini tugasnya nanti dikirim ke WA Group. Dan anak-anakku yang Bapak cintai, insya Allah minggu yang akan datang semoga kita diberikan umur yang panjang sehingga bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran dengan materi keutamaan perilaku jujur dan adil. Sebagai akhir dari kegiatan pembelajaran ini, Bapak hanya ingin mengingatkan bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas pada kali ini seharusnya kita masing-masing bisa menjaga diri dan menjalankan prokes, protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat untuk mencari ilmu. Insya Allah minggu yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Dan untuk kesempurnaan pertemuan kita kali ini, silakan tutup dengan berdoa. Dan silakan KM untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berlari dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini. Hari Senin tanggal 13 bulan September 2021. Semoga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat. Tetap semangat mencari ilmu. Semoga kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.